Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sarangan, Bapak Abdul Malik SPDI, selaku mentor orientasi P3K 2024. Rekan-rekan, teman, peserta seminar pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas dalam seminar pagi ini adalah laporan hasil orientasi P3K pada SD Negeri Sarangan, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung. Perkenalkan, nama saya Mariati yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam seminar pagi ini adalah laporan hasil orientasi P3K pada SD Negeri Sarangan, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung. Dan selanjutnya, sebagai narasumber seminar pada hari ini adalah Ibu Mary Hartati SPD. Adapun susunan acara pada hari ini: pembukaan, pemaparan, tanya jawab, dan penutup. Sebelum pembukaan, marilah kita mengucapkan bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Ibu Mary Hartati SPD untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Mariani selaku moderator pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Malik SPDI, Kepala Sekolah SD Negeri Sarangan, dan mentor untuk laporan hasil orientasi P3K tahun 2024. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk seminar laporan hasil orientasi pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja atau P3K pada SD Negeri Sarangan, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024. Sebelum saya menyajikan atau memaparkan hasil dari laporan orientasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mary Hartati, NIP 19805082024212014. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1982. Unit kerja di SD Negeri Sarangan sejak tahun 2019, tepatnya 2 September 2019. Jabatan sebagai ahli pertama guru kelas, saat ini saya menjabat guru kelas 5 di SD Negeri Sarangan. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta mulai karir tahun 2024 sampai sekarang, berarti 20 tahun saya berkarir di dunia pendidikan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan 5 hal, yaitu pendahuluan, kedua nilai dan etika pemerintah Kabupaten Temanggung, 3 nilai dan etika perangkat daerah, keempat rencana kerja P3K, kelima adalah penutup. Bab 1 mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan dan waktu. Latar belakang diadakannya orientasi ini, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah maksud dari terselenggaranya kegiatan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru saja diangkat adalah mampu memahami materi orientasi yang telah disampaikan dan menjadikannya bahan acuan atau pandangan dalam mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara atau ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Temanggung, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu selanjutnya waktu-waktu yang kita sudah lakukan sebelumnya tanggal 4 Juni 2024 hari Selasa tentang pembekalan penyusunan laporan orientasi visi misi tantangan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung, indikator capaian pembangunan pemerintah Kabupaten Temanggung. Hari Rabunya adalah pengenalan jabatan, tugas dan wilayah jabatan, tanggung jawab jabatan, pedoman pelaksanaan pekerjaan, kinerja organisasi. Selanjutnya adalah penanaman budaya anti korupsi, manajemen kepegawaian, penilaian kinerja P3K, manajemen kepegawaian P3K, penilaian kinerja P3K, dan disiplin P3K. Setelah itu adalah monitoring yang dalam ini adalah Pak Malik sebagai mentor saya. Bab kedua adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Temanggung. Visi dari Kabupaten Temanggung adalah terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, gandeng. Misinya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya. Yang kedua, mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya adalah nilai dan etika perangkat daerah. Nah, ini saya paparkan atau saya sajikan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Temanggung, mulai dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dan dinas-dinas yang terkait adalah 17 dinas yang kita punya, dinas daerah, dan ada badan daerah yang terdiri dari 4 badan daerah, BPD, BKPAD, BKPSDM, dan Bankes Bangpol. Yang terakhir adalah kecamatan. Nah, karena saya adalah guru, maka struktur organisasi yang saya ambil adalah dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Kita bisa lihat struktur organisasi mulai dari kepala daerah, bawahnya ada ke satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan saya adalah SD Negeri Sarangan. Ini saya sajikan struktur organisasi dari SD Negeri Sarangan. Yang sebelah kiri adalah komunitas sekolah, yaitu Bapak di sini. Kepala sekolah Bapak Abdul Malik, SPDI. Selanjutnya kelompok jabatan fungsional kelas 1 di bersama Bu Eva Nayang SPD, kelas 2 Siti Aminah, kelas 3 Sri Kartiningsi SPDSD, kelas 4 Bapak Maria SPD, kelas 5 saya sendiri dari anak SPD, kelas 6 Bapak Nur Faizin SPDSD, guru PAI Nana Fahrudin SPD, guru PJOK adalah Ova Mukorobin, sarjana olahraga, dan kelompok jabatan pelaksana adalah penjaga sekolah yaitu Pak Heri Kristianto. Kita akan menuju ke visi dan misi sekolah SD Negeri Sarangan. SD Negeri Sarangan punya visi yaitu beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, berbudaya, serta berwawasan global. Misi, kita mempunyai 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan
Yang keempat, mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal. Yang kelima adalah menyelaraskan bersih jiwa raga dengan lingkungan. Yang keenam adalah mengembangkan kegiatan kepramukaan. Yang terakhir, adaptif pengembangan teknologi dan digitalisasi. Bab 4 saya akan sajikan rencana kerja saya. Identifikasi isu yang saya dapatkan di SD Negeri Sarangan pada saat ini adalah rendahnya minat dalam membaca siswa di SD Negeri Sarangan, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita di SD Negeri Sarangan, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa di SD Negeri Sarangan, dan 3, identifikasi isu. Saya ambil satu, yaitu rendahnya minat dalam membaca siswa di SD Negeri Sarangan. Gagasan yang dianggap peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SD Negeri Sarangan melalui gerakan literasi sekolah. Rencananya adalah menganalisa kebutuhan dan minat membaca siswa di SD Negeri Sarangan, membuat jadwal pelaksanaan gerakan literasi sekolah, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa di SD Negeri Sarangan, memfasilitasi berkas sejauh dalam implementasi gerakan literasi sekolah di kelasnya masing-masing, melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, saya punya bagiannya ini. Kegiatannya dimulai dari menyusun rencana pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Dalam tahap kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan literasi sekolah. Terlibat keseluruhannya, nanti saya akan membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama masuk dalam harmonis. Selanjutnya adalah membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sekolah, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan jadwal pelaksanaan, membuat kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi sekolah, dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Nomor 3 adalah menjadikan sarana dan prasarana, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan sarana dan prasarana yang akan kita butuhkan, Pak. Memilih sarana dan prasarana yang ditentukan dan menyiapkan sarana dan prasarana serta berkoordinasi dengan masing-masing guru kelas. Nah, dalam hal ini perpustakaan siap kunjung tersedia pojok baca di setiap sekolah. Mungkin kita akan adakan itu, Kak, di setiap kelasnya. Jadi minat baca di SD sekarang dapat meningkat. Nomor 4, melaksanakan kegiatan literasi sekolah, melakukan konsultasi dengan mentor, berkoordinasi dengan semua guru kelas, membuat daftar kunjungan dan daftar baca, mendorong siswa membuat ringkasan tentang buku yang dibacanya. Tersedianya outputnya adalah tersedia lembar konsultasi dengan mentor, jadi konsep dan desain latihan, adanya lembar kegiatan siswa, dan hasilnya dari literasi ini adalah dapat dipajang di mading atau setiap kelas punya seperti ini di mading sendiri setiap kelas, atau kita sediakan di luar nantinya. Selanjutnya adalah mengevaluasi kegiatan literasi sekolah, mengevaluasi jumlah kunjungan siswa dan daftar baca, mengumpulkan hasil ringkasan dan membaca buku, memotivasi siswa agar lebih semangat dalam membaca dan belajar. Hasil data kunjungan dan jumlah buku yang dibaca siswa, hari kegiatan literasi siswa, dan siswa melakukan kegiatan rutin membaca. Jadi akan menjadi kebiasaan mereka untuk rutin membaca di pojok baca atau yang kita sediakan. Selanjutnya adalah dari kegiatan tadi saya simpulkan bahwa dari hasil pemetaan minat membaca peserta didik oleh observer atau saya, peserta didik dan warga sekolah, maka kegiatan literasi sekolah di SD Negeri sekarang ini dapat diharapkan meningkatkan minat membaca peserta didik, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Kegiatan ini selaras dengan sejalan dengan misi SD Negeri Sarangan, yaitu
Bagi satuan kerja dari SD Negeri Sarangan, dengan adanya optimalisasi pembelajaran yang berdiferensiasi diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga prestasi siswa lebih meningkat. 3. Terwujudnya visi dan misi sekolah, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Bagi masyarakat, terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah, khususnya SD Negeri Sarangan. Terjadinya kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah, mendapatkan poin plus dari masyarakat terhadap prestasi belajar putra-putrinya yang meningkat. Terima kasih. Demikian seminar atau paparan yang saya bisa sajikan untuk pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Ibu Meriam tadi, sangat bagus sekali misi dan misinya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Kepala Sekolah selaku mentor dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber. Kita semua, sebelumnya saya apresiasi apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi kaitannya dengan rangkaian kegiatan orientasi P3K pada tahun 2024 pada hari ini. Sangat berbahagia ketika laporan hasil orientasinya bisa dipaparkan. Apresiasi dan berjalan ini bisa menjadi dialogis yang membudaya di lingkungan kerja kita. Yang kedua, kaitannya dengan konten yang dipaparkan, saya kira selama saya menjadi mentor pada proses orientasi ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa apa yang menjadi kegiatan berjenjang prosesi P3K dalam orientasi ini telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Ibu Meriam tadi selaku P3K tahun 2024. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan apa yang Bapak saya melihat dari sisi kacamata saya sebagai pimpinan satuan pendidikan, yaitu sebagai kepala sekolah, sekaligus saya sebagai mentor. Pada salah keseluruhan apa yang dipaparkan dalam seminar hari ini, saya tertarik pada ketika saudara menyampaikan rencana kerja P3K sudah bisa mengakomodir identifikasi yang dilakukan terkait isu. Kemudian dari identifikasi itu diangkat isu yang menjadi konsen, lalu dituangkan dalam gagasan yang akan diangkat. Dan pada hari ini pula ketika diseminarkan, Ibu Meriam tadi sudah saya lihat tadi tahapan-tahapan yang disajikan terkait dengan apa yang menjadi gagasan di SD Negeri Sarangan ini sudah juga mengaitkan dengan apa yang menjadi nilai-nilai ASN berakhlak yang dijalankan oleh BKN. Itu sangat apresiasi. Kemudian kaitannya dengan gagasan yang diangkat mengenai bagaimana literasi di SD Negeri Sarangan. Selaku kepala sekolah di SD Negeri Sarangan, saya sangat berterima kasih bahwa di antara visi-misi yang kita bangun ditindaklanjuti dalam kegiatan orientasi ini dan diangkat menjadi sebuah gagasan yang berkembang. Ini belum tentu siapa saja bisa melakukan gagasan yang baik. Visi dan misi sekolah kita bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan melalui salah satu guru yang ada di sana ini luar biasa. Bertanggung buat dan yang menjadi pertanyaan saya, menjadi tugas saya selaku kepala sekolah ini sangat diuntungkan sekali ketika gagasan ini diangkat. Ada nilai kolaborasinya dan sampai tadi sudah bisa menjangkau bagaimana kegiatan literasi ini bisa meningkat dan mengangkat
Ya, mungkin pertanyaan singkat dari kami, sambil selaku kepala satuan pendidikan dan mentor dalam orientasi ini, Ibu Mega tadi, ketika gagasan itu diangkat, kemudian tadi juga setelah disampaikan sebelumnya, real yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan perencanaan untuk mengatasi rendahnya minat baca pada saat ini. Mungkin dalam hal ini lingkup kecil saja dulu karena ibu mengajar di kelas 5. Mungkin beberapa kesempatan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas sudah ada kegiatan yang mendorong untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa panjang di kelas 5. Terima kasih itu aja. Sekali lagi apresiasi buat panjenengan yang sudah dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel memaparkan hasil orientasi selama yang Anda lakukan. Itu aja, saya ucapkan silakan kami mendengar apa yang akan dijawab. Terima kasih Pak Malik atas tanggapannya dan pertanyaannya. Yang selama ini saya lakukan atau telah saya lakukan di kelas 5 mengenai literasi adalah setiap anak itu biasanya melakukan baca di awal, lalu mereka biasanya memberikan ringkasan dari setiap materi yang saya berikan. Setelah itu biasanya kalau sendiri itu ringkasan, kalau berkelompok biasa mereka melakukan presentasi apa yang sudah mereka lakukan berkelompok, lalu setelah itu mereka akan membuat seperti yang ada di kelas ini. Mereka akan pajang, kita punya mading sendiri yang sudah saya lakukan seperti itu. Dan untuk kedepannya Pak Malik, saya mau mereka setiap kelas, nanti saya berkoordinasi dengan rekan sejawat setiap guru-gurunya, kita akan membuat pojok baca gitu. Setiap namanya sarapan pagi Pak. Setiap 5 menit sebelum masuk sekolah mereka harus membaca. Habis itu setelah itu mereka akan laporan. Mereka sudah baca apa? Nanti ada laporannya. Mereka baca apa? Ringkasannya apa? Temanya tentang apa? Nanti setelah itu ada laporannya. Dan setiap Sabtu atau seminggu sekali kita akan mereka yang sudah kita lakukan atau mereka sudah lakukan. Itu Bapak kedepannya agar semoga minat baca siswa di SD Negeri Sarangan itu meningkat, karena ini berhubungan dengan apalagi untuk kelas 5 dan 6 ada AMBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer, itu materinya adalah literasi dan numerasi. Kalau tidak dari sekarang, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 tidak digalakan, kalau dengan kelas 1 karena AMBK tidak maksudnya tidak banyak hal yang harus dilakukan. Jadi sudah terbiasa untuk membaca, untuk memahami apa isi dari bacaan itu tersebut. Gitu Pak Malik. Bagaimana? Terima kasih atas tanggapannya. Saya tangkap dari saudara Bu Mary ini sudah melakukan sistem strategi peningkatan literasi yang sudah sangat bagus ya. Pertama bisa berkelompok dan mandiri, dan kemudian dalam rangka ikut serta strategi ini untuk menjangkau bagaimana proses AN yang dilakukan di SD Negeri Sarangan ini bisa teratasi atau bisa terdeteksi lebih awal sebagai depan bisa meningkatkan. Betul sekali, pendidikan sudah ada track kemajuan yang bagus kaitannya dengan peningkatan dari tahun 2023-2024. Terima kasih apresiasi yang baik. Potongan buat Bu Mary. Saya baca dan benar Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu sesi tanya jawab dari Bapak Mentor dan sudah dijawab oleh narasumber yaitu Ibu Mary Hartati. Inilah akhir dari seminar kita yang bertema Laporan Orientasi P3K 2024. Mari kita akhiri dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal